Kajian kita sama dumugi surat An-Nisa ayat 46 yang kemarinnya telah membicarakan bahwa sebagian ahli kitab dalam hal ini orang-orang Yahudi itu suka merubah-rubah ucapan dalam kitab sucinya dan mereka yang hanya mendapat petunjuk hanyalah sedikit dan ya kita ketahui bahwa kita meyakini kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan selain Islam, selain Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil, itu sudah banyak yang dirubah-rubah, nggak ada yang otentik. Oleh karena itu kita alhamdulillah mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah untuk mengimani Al-Qur'an dan mestinya tidak hanya berhenti pada mampu membaca Al-Qur'an. Tadi saya sempat ngaji dari YouTube, ya, monggo nanti jenengan bisa kaji di rumah. Tafsir Al-Mahfudz surat An-Nisa ayat 47-48 yang akan kita bahas pagi hari ini oleh Ustadz Dr. Ahmad Sarwat LCMA. Di antaranya beliau membahas bahwa kalau umat-umat sebelum Islam atau nabi-nabi yang rasul yang mendapatkan kitab suci itu kan menggunakan bahasa kaumnya. Artinya kita memahami para rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu memang diutus untuk kaum tertentu, sehingga dalam sebuah masa yang sama di tahun yang sama bisa terdapat 2 orang atau mungkin lebih rasul, seperti Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim juga seumur dengan semasa dengan Nabi Ismail putranya, Nabi Lut semasa dengan Nabi Ibrahim juga, Nabi Syuaib dan sebagainya. Dan memang mereka diutus untuk kaumnya sendiri, sehingga sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, Allah mengutus Rasul itu menggunakan bahasa kaumnya. Sehingga kalau dulu Nabi Musa adalah dari kalangan Bani Israel, maka bahasanya bahasa Ibrani, kitab sucinya bahasa Ibrani. Sehingga yang disampaikan dalam kitab sucinya dan Rasulnya langsung bisa mereka pahami. Tetapi kalau Al-Quran, karena memang Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami mengutus kamu Muhammad untuk semua manusia. Sementara kita ketahui bahwa manusia bahasanya berbeda-beda dan Rasulullah Muhammad SAW berasal dari bangsa Arab. Nah, berarti kan bahasanya otomatis bahasa Arab. Nah, faktanya tadi disampaikan bahwa orang Islam harusnya memahami bahasa Arab. Karena memang juga disampaikan dalam Quran, inna anzalna Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab supaya kamu ngerti. Nah, tapi faktanya tadi dibahas oleh beliau bahwa jumlah kaum muslimin di dunia kurang lebih 1 miliaran yang bisa menguasai bahasa Arab dengan baik itu tidak ada seperempatnya. Paling-paling ya enggak ada, mungkin 300 jutaan aja, enggak ada sepertiganya ya. Bagaimana kita sendiri kayak gitu? Kalau tadi dibahas pada zaman-zaman awal-awal atau zaman dulu, zaman-zaman para sahabat, zaman setelahnya, zaman tabi'in, itu kalau ada orang-orang ajam, orang non-Arab yang masuk Islam, itu rata-rata mereka semangat belajar bahasa Arab. Sehingga kita kenal bahwa misalnya Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Kemudian lagi Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini tokoh peletak dasar ilmu nahwu. Itu juga bukan orang Arab.
Juga ada orang-orang Indonesia yang kemudian menjadi imam besar di sana di Makkah, Syekh Al-Bantani, Syekh Nawawi, juga misalnya Syekh Sapardi Al-Minangkabawi, itu bahasa Arabnya hebat-hebat. Tetapi kebanyakan kita, gitu, apalagi seakan-akan asal bisa baca Al-Quran, bisa bahasa Arab, bisa cukup. Sehingga ya tidak aneh kalau pas sholat tadi doanya artinya apa, embuh orang ngerti, apal. Tentu berbeda lah dengan orang yang paham. Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Yang ngerti kalau si orang tentu beda lah. Maka mestinya kita memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari bahasa Al-Qur'annya, bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Jangan sampai malah orang belajar bahasa Arab apa-apa. Berarti kan seakan wajib sepertinya. Apalagi karena apa? Sholatnya tidak boleh pakai bahasa yang lain ini. Ini maka prinsipnya kita tidak bisa mengatakan lah nyongan wong Arab kudu maning wong Karangela, maning nyongan wong Dumbaya. Jadi Imam Bukhari yang kita kenal Sahih Bukharinya bukan orang Arab. Imam Sibawai bukan orang Arab. Makanya ya kita mestinya memiliki kesadaran untuk pertama, karena sudah kadung lah, nyawis kadung tua ya jangan wariskan kepada anak-anak kita. Yang penting kan sekolah, nggak cukup lah ini. Malah tadi ada tantangan kalau misalnya jangan jadi menteri agama atau menteri pendidikan, kira-kira di Indonesia yang dilakukan apa? Memang pada belajar orang Islam khususnya lah, belajar bahasa Arab. Ya, dan dijawab bahwa di Libya, di Jakarta itu kalau belajar di situ gratis, dibayar juga. Peminatnya banyak. Tapi tadi kalau kata Dr. Sarawat itu kalau saya bikin peraturan yang bisa masuk sekolah negeri, madrasah sanawiyah negeri, madrasah ibtidaiyah negeri, madrasah aliyah negeri, Universitas Islam negeri, IAIN, itu yang bisa bahasa Arab. Yang orang bisa bahasa Arab sekolah swasta. Itu kan hanya pengandaian-pengandaian. Artinya menjadi kita sadarkan bahwa setiap hari Ahad kita belajar mencoba memahami Al-Quran. Ya meskipun sudah ada terjemahannya, tentu sangatlah berbeda antara rasa teks asli dengan rasa terjemahan. Bahkan kita meyakini ada beberapa ungkapan mungkin yang tidak bisa diterjemahkan secara persis dalam bahasa apapun, seperti nikah itu. Maka dalam bahasa Indonesia ngikut ke bahasa Arab, nikah. Bukan kawin, walaupun kalimatnya saya nikahkan, saya kawinkan gitu bahasa. Tapi ada beberapa kalimat yang mungkin tidak bisa diterjemahkan secara persis untuk sesuai dengan kalimat aslinya. Dan kita ketahui bahwa ketika khususnya Al-Quran diturunkan itu berupa, kan disampaikan oleh Rasulullah dari malaikat Jibril ke Rasulullah. Dari Rasulullah disampaikan kepada umatnya dalam bentuk tulisan apa ucapan? Dalam bentuk tulisan apa ucapan? Ucapan. Maka kita jangan menyepelekan sebuah ucapan. Nah, gitu. Ini kadang-kadang kan ucapan itu Maka kalau kita pernah mempelajari hadis ketika Rasulullah itu Mi'raj, kan diperlihatkan surga dan neraka. Nerakanya menonton apa tidak? Surga nerakanya sudah ada apa belum? Sudah ada. Cuman posisi tempatnya di mana aja. Kalau orang para ahli mengatakan kalau jenengan mampu menembus ke atas terus pol nanti. Dalam ilmu pengetahuan ada daerah yang tidak bisa ditembus. Jadi kemampuan manusia untuk terus terbang ke atas itu terbatas. Bahkan Rasulullah sendiri hanya sampai Sidratul Muntaha. Itu yang bisa dikaji cakupan Nabi Muhammad. Yang lainnya nggak bisa. Jibril pun nggak bisa. Indaha jannatul maut. Di sebelahnya ada surga. Lah gue nongkrong dulu tuh banget buka yang apa. Lah ketika Rasulullah itu pulang Mi'raj kan ada hadis monggo bisa dibuka di Google juga bisa. Jadi
saya diperlihatkan neraka dan penghuninya kebanyakan perempuan. Padahal perempuan paling ngaji nih, laki-laki sih ngaji sedikit, perempuan banyak gitu. Tapi soalnya bukan perempuan sini kan, otomatis kan. Lalu ditanyakan, lah apa penyebabnya? Apakah mereka tidak sholat? Oh, mereka yang sholat, mereka tidak. Tapi mereka itu yakfurnal ashir, ucapan. Jadi penyebab ini, hati-hati untuk ibu-ibu, masalah perkataan ini, masalah kata-kata. Quran juga turun dalam kata-kata, yaitu ketika seseorang berbuat baik kepada perempuan 10 tahun misalnya, mung gara-gara satu peristiwa kecil, ya bu kecil bu besar lah, membuat perempuan itu sakit hati, lalu bilang jenengan lah ora tahu, ora tahu gawe bombong, ora tahu gawe apik, ora tahu nyenengna, ora tahu apeh, umpamane kowe ora tahu. Bahasa kalimat tidak pernah berarti kan sing wis biyen ilang kabeh. Nah itu yang disebut. Makanya ibu apa hati-hati kesu yang apa, jangan sampai keluar kata-kata jenengan dah ora tahu, atau jenengan dah selalu gawe sakit hatiku mamane. Itu kata-kata itu dahsyatnya sebuah kata-kata. Angger wis kadung metu ora bisa disabut maning. Loh, wis kadung metu kepriye maning? Wis kadung metu. Makanya hati-hati. Ini Al-Quran juga ketika diturunkan berupa kata-kata, belum ada tulisan sama sekali seperti ini, belum ada. Hanya Rasulullah perintah kepada para kutabul wahyi, para sekretaris yang bisa nulis Arab, tulis gitu. Jadi jangan kita bayangkan nyono jero gedeg Quran. Tapi kalau zaman sebelumnya barangkali pada Rasul-Rasul sebelumnya sudah ada berupa tulisan atau apa ya. Tapi yang jelas kita meyakini Al-Quran itu berupa kata-kata, berupa suara lah dari Rasulullah disampaikan kepada sahabatnya, lalu dibuka ditulis. Makanya ketika Rasulullah masih hidup, Qurannya nggak seperti ini, ada harokatnya, ada titik komanya, nggak ada. Bahkan di sebuah riwayat ada dahsyatnya orang yang menghasilkan ilmu tentang bagaimana menulis Arab. Ada kata-kata alif, qaf. Nah, berikutnya ada 2 rengget yang bisa untuk ba, untuk ta, untuk sa, kan sama. Renggetnya sama kan, giginya. Terus lam, monggo dicajal. Alif, qaf, terus rengget lam. Lah itu ada seorang raja mengirim surat kepada temannya raja di tempat lain. Maksud raja itu, terimalah utusan ini, sambutlah utusan ini. Pakai bahasa Arabnya berarti akbil. Nah, jadi ada alif, qaf, ba, lam. Tetapi oleh si penerima salah terima, dikiranya bukan ba tapi ta, karena nggak ada titiknya. Jibat dari jibat menjadi uktul hadar rasul, pateni ki utusan ki, aku kesup panjang bahasanya mungkin. Itu gara-gara seperti itu. Makanya kalau pas jenengan belajar imla dikte salah titik ya fatal itu artinya. An-Nahl pakai ha itu lebah, kalau pakai kho kurma. Lu tuh banget itu kurma karo lebah. Kena tuh. Itulah bahasa berarti luar biasa yang kemudian waktu itu menghasilkan ilmu menulis Arab. Maka bahasa Arab ya ta'alamul lughal arabiyyah, pelajarilah bahasa itu, bahasa nabimu, bahasa kamu, bahasa di surga. Jadi mestinya kita semangat mempelajari bahasa Arab. Bahkan walaupun mungkin dari segi lahiriah kelihatan kayak wangel temen, bahasa Indonesia paling gampang. Makan ya makan tok, makan, siki makan, ngesuk makan, ngubungi makan, ngemben makan. Tapi kalau bahasa Inggris ada 4, eating barang ada 5 lah. Bahasa Arab, likur monggo. Akala sampai yakulu. Tetapi pertama naik bahasa Inggris niku mau ini karo bunyine, tulisannya karo bunyine mboten pada. PUT put, BUT boten but niku bahasa Inggris mau aneh. PUT put, BUT bat, no pada u dari itu. Tapi nek bahasa Arab boten alif ya fathah a i u aja, gampang lebih gampang. Yang kedua bahwa bahasa Arab itu ada jaminan dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Quran kan berbahasa Arab.
kami buatkan mudah Al-Quran itu untuk dipelajari, sehingga punya semangat mestinya angel temen apa, angel temen apa, angel temen angel kurang jurip lah. Jadi kita wajib belajar bahasa Arab. Maka sampai hari ini sering saya sampaikan, ya minimal jangan sampai mati kita bacaan yang wajib kita baca yaitu bacaan sholat tetap nggak paham artinya. So sampai mati bisa apa orang mampu ngata ya. Lah kita tiap hari Ahad sedikit belajar tentang Al-Qur'an yang kita kaji dengan maknanya, yang mudah-mudahan bisa menambahkan kita tentang keilmuan agama kita, sehingga ya bukan sekedar fanatik mati-matian pokoknya aku Islam tapi kita makin memahami ayat Al-Qur'an. Monggo kita lajengaken surat An-Nisa ayat 47 ayat 48. An-Nisa ayat 47 yaitu ya ayyuhalladzina utul kitab, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum musaddiqan lima ma'akum qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula wa kana amrullahi maf'ula Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahul azim. Kita kasih kandungannya. Ya ayyuhalladzina utul kitab. Ini di ayat lain kadang-kadang kalau ada ayat yang ditujukan kepada ahli kitab itu pada kata-kata qul. Qul ya ahlal kitab. Katakan Muhammad para ahli kitab gitu. Tapi ini langsung. Jadi walaupun Al-Qur'an ini ditujukan kepada sebagai kitab suci orang Islam, tapi juga ada yang khitab atau alamatnya disampaikan kepada orang non muslim. Ini ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai para ahli kitab, wahai orang-orang yang diberi kitab. Ayya ma'syarul yahud, dalam hal ini ditujukan kepada kaum Yahudi. Dan sebagaimana kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah atau mulai diutus, itu di Madinah ada sekelompok Yahudi dan sekelompok Nasrani. Di samping juga ada orang-orang Arab, artinya yang beragama lain lah seperti itu. Tapi di sini kemarin di ayat sebelumnya Allah sudah menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu sebagiannya suka merubah-rubah. Ya, bahkan diriwayatkan dalam ayat sebelumnya ketika sebab turunnya itu ada seorang mana tadi saya baca sebab turun dari ayat sebelumnya bahwa Abu Sufyan ini tokoh kafir Quraisy Mekah. Ruwiya an Abu Sufyan qala lil Ka'ab ibn al-Ashraf ahadu ahbaril Yahud. Jadi Abu Sufyan itu pernah berkata kepada Ka'ab bin Ashraf, seorang tokoh pendeta ataupun ulama Yahudi, innaka mru'un taqra'ul kitab wa ta'lam. Wahai Ka'ab, kamu kan orang yang baca kitab, ya, kitab Yahudi, kitab Taurat. Wa ta'lam, kamu paham, kamu ngerti. Kenapa dua-duanya? Kadang-kadang ada orang baca tapi tidak ngerti. Ya seperti kita baca orang ngerti. Sini apa embuh. Nah, ini kata Abu Sufyan, wahai Ka'ab, kamu orang yang baca kitab suci, yaitu kitab Taurat, dan kamu memahami. Wa nahnu ummiyuna la na'lam. Sedangkan kami, si Abu Sufyan mewakili orang-orang Quraisy, bahasa Arab. Kami ummi. Dalam hal ini bukan tidak bisa baca, tetapi tidak mengerti tentang kitab suci. Fa aina ahda tariqan nahnu Muhammad. Jadi menurut kamu yang kira-kira bener gue siapa? Nyong apa Muhammad? Kira-kira orang Quraisy Muhammad. Kemudian si Ka'ab bertanya, a'ridu alayya dinakum. Coba kamu jelaskan kepadaku agamamu seperti apa sih? Nah, kemudian faqala Abu Sufyan berkata, nahnu nanharil lil hajij al qauma. Kami adalah orang yang menyembelih hewan melayani para jamaah haji. Jadi kita tahu bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah ada ibadah haji. Sudah ada orang, hal haji itu artinya orang yang berkunjung ke Mekah. Maka kalau penjenengan ke sana, entah itu umroh, entah itu dolan, entah itu apa, asal sudah di Masjidil Haram, ya panggilannya orang asyar, ya haji, haja kayak gitu. Nyong anu dolan kok, anu numpang salat tok kok, orang haji orang umroh kok dipanggil haji, iya. Nah, jadi orang-orang haji itu dahulu adalah orang-orang yang berkunjung ke sekitar Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy waktu itu adalah melayani jamaah haji itu mereka ya. Kemudian wanuski humul ma, kami memberi minum. Nah, kita tahu sejak Nabi Ibrahim ke sini terus air Zam-Zam tidak pernah habis, sehingga ribuan bahkan jutaan orang ke situ ya air Zam-Zam ada terus. Itu makanya akhirnya ketika dulu Siti Hajar berada di sekitaran sumur Zam-Zam, kan dulu penduduknya belum banyak, tapi karena itu sumber air yang tidak pernah habis, lama-lama orang berkumpul sampai sekarang.
Nah, kami kata Abu Sufyan, kami beri mereka. Wa nukrid doif. Kami juga memuliakan tamu. Wa nu'ammiru baita rabbina. Kami memakmurkan rumah kami, rumah kami. Rumah Tuhan kami. Jadi orang-orang musyrik Mekah itu ya percaya adanya Allah, percaya bahwa Masjidil Haram itu Baitullah gitu. Tapi kenapa tidak beriman? Ya karena mereka musyrik kayak gitu kan. Wa Muhammadun fariqu dini abaihi. Sedangkan Muhammad memecah agama orang tuanya, ayahnya. Wa qata'ar rahim, memutuskan silaturahim. Kira-kira itu ucapan Abu Sufyan anu bener apa salah? Apakah Nabi Muhammad itu memecah belah umatnya? Memecah agama orang tuanya? Ya tidak lah. Apakah Nabi Muhammad memutuskan silaturahmi? Tidak, mereka sendiri yang memutuskan, tapi kita sendiri melakukan, tapi mengatakan orang lain. Kemudian karena Abu Sufyan mengatakan bahwa Muhammad itu orangnya malah memecah belah agama nenek moyangnya, memutus silaturahmi, maka kemudian berarti kan memberikan data yang salah. Kemudian si Ka'ab mengatakan, kalau begitu dinukum khairum min dinihi, kalau begitu agamamu lebih apik dibanding Muhammad gue gitu. Wa antum wallah ahda sabila mimma huwa alaihi, maka demi Allah kamu tuh lebih lurus jalannya daripada Muhammad. Maka kemudian Allah menurunkan ayat, alam taril ladina utun nasiban minal kitab yuharrifuna an mawadihi. Apa kamu tidak tahu bahwa ada orang-orang yang dikirimi yang dinabari, tapi kemudian mereka yastaruna dolala, mereka menjual belikan untuk kepentingan duniawi, biar di alam, biar mendapatkan apa gitu. Maka ini kaitannya tentang sebab nusul surat ayat 44 kemarin, 44 45. Nah, sekarang kepada wahai orang-orang yang diberi kitab, aminu, kamu berimanlah bima nazalna, kepada ayat, pada kitab yang kami turunkan. Maksudnya wahai orang-orang Nasrani, orang Yahudi khususnya, kamu berimanlah ngandel bae maring Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu musaddiqal lima ma'akum, membenarkan kepada kitab yang bersamamu itu. Artinya dalam kitab Taurat juga Allah menyuruh menyembah Allah, berdoanya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, sama ajarannya. Kita meyakini bahwa semua ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad itu ajarannya sama. Hanya saja jangankan setelah nabinya meninggal, setelah rasulnya meninggal, rasulnya masih ada saja, kadang-kadang sudah dirubah-rubah. Itu persoalannya. Maka kemudian Allah menurunkan rasul yang baru. Tapi kalau ini kemarin tadi dibahas oleh Dr. Sarwat, kalau perintah kepada orang-orang sebelum kepada orang-orang Islam, misalnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, itu perintah-perintahnya aqimus shalah wa atuz zakat, itu tidak ya perintah saya tidak dibarengi dengan ancaman. Kowe salat lho ya, nek orang kok tek rubah jadi monyet apa itu enggak. Tapi kalau kepada orang-orang sebelum Islam, sebelum Al-Quran perintah kepada orang-orang dulunya, ini ada ancamannya. Seperti ini, wahai orang-orang yang diberi kitab, dalam hal ini orang-orang Yahudi, kamu percayalah, berimanlah kepada Al-Quran sebelum kamu tak rubah wajahnya gitu. Berarti ada ancaman itu. Nek ora gelem iman tak rubah lu wajahmu lu, gambarnya kira-kira seperti itu. Tadi digambarkan kenapa begitunya, kenapanya itu ada gambaran tentang guru nih, karena Budian ada saya, ada guru. Itu kan guru kenal muridnya caranya lah. Allah mengenal umatnya. Orang Yahudi Allah ya kenal, ngerti banget lah. Kita ya Allah yang kenal gitu kan. Nah kalau orang-orang sebelum kita, orang khususnya orang Bani Israel itu kan orang-orang sirewel kalau kita nyebutnya kan. Sirewel. Orang Yahudi di dalam Al-Quran ada ketika ada orang Yahudi dulu lapor sama Rasulnya, sama Nabinya, wahai Nabi tolonglah, ini ada orang mati, kenapa ini? Kok jijik nggak ada jelas ini mati kenapa, wajar apa enggak? Lalu kata Nabinya, Allah berdoa pada Allah, kata Tuhan, kamu suruh nyembelih sapi, ngerti siapa sing mati ini siapa gitu kan? Tapi mau jawabannya warna-warna, yo sapi kan isi umum, sing kaya ngapa? Aduh takon mani terus takon bae kowe lho.
Ya ini Bani Israel itu karakternya itu kayak gitu, Allah udah paham. Nah, maka sebagai kayak seorang guru, angertian bocah muridnya bocah jelek, bocah rajin, orang tahu bolos, orang tahu rewel dan sebagainya. Ya cukup kowe sing nau sing mempeng ya, insyaallah ngomong uripe masa depanmu luwih apik. Tapi yang sing bocah sing anu beleran, orang mlebu ngerti ngono ngeyel. Garap nek ora munggah kowe. Kan gitu ada ancaman kira-kira lah. Ya memang Allah memberikan syariat adalah basyir, ada nadhir. Basyir itu memberi kabar gembira. Angger kowe gelem manut iki kowe kuwi iki. Tapi semuanya bukan urusan duniawi ya semata-mata. Tapi kalau kamu tidak melaksanakan yang begini, ini kepada orang-orang Yahudi, kamu berimanlah kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an membenarkan ayat kitab sebelumnya. Kalau kamu nggak mau beriman, yaitu sebelum kamu nanti kami akan merubah wajah-wajahmu, fanaruddah lalu kami puter. Oh, jadi simune marmar dari marburi yuk priwe gue. Sekarang pakai teknologi kecerdasan buatan, orang yang warna-warna lah. Anak gambar wong tapi sirah wong nggak pakai awak apa ambulan itu kadang-kadang kita jangan terlalu begitu aja percaya kalau melihat sebuah gambar atau video karena itu bisa direka-reka. Bahkan ada orang laki-laki ngobrol langsung, telepon langsung, nang sing nampak jadi gambar wong wadon. Bisa sekarang ini. Maka jangan mudah terjebak gitu. Zaman teknologi ini, zamannya zaman fitnah. Jadi dalam ayat ini Allah mengancam, kamu beriman atau kamu nanti kalau tidak beriman, aku akan balik wajahmu ke belakang. Awnal anahum kamal an asabasabet, atau kami akan mengutuk kamu, akan melaknat kamu sebagaimana yang melanggar pada hari Sabtu. Jadi pada zaman Nabi Musa, zaman Yahudi dulu ada bahwa Allah menetapkan agar hari Sabtu itu umat Yahudi supaya beribadah saja, nggak usah bekerja. Kalau kita hari Jumat sibaran ke masjid, misalnya, ini kadang-kadang udah dipanggil-panggil masih ayam bae, langkut tadi khotbahnya suwe, kan gitu. Dulu kalau pas yang hari Sabat ini, hari Sabtu hanya untuk beribadah di rumah saja. Tetapi godaannya begitu hari Sabtu, sing bisane iwake nggih dina lain langka, baru satu akeh banget itu udahnya begitu. Sehingga orang-orang yang tidak patuh ya ini ya terjerumus. Gampangannya umpamanya kalau yang kita sekarang ini tidak lagi lepas arep Jumatan dagangannya laris banget. Pokoknya disibukkan lah dengan urusan dunia. Ujiannya seperti itu. Artinya di sini Allah mengancam jangan sampai nanti kamu mengalami seperti mereka lu. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan kunu kirodatan khosiin. Dadi wong diperingati kon aja wong seminggu 6 dina wis go urusanmu dunia ngono sakarepmu. Sepisan-pisan tok bekon Gusti Allah kok ya kelami jauh bayi kayak ketek temen. Kul kowe dadi ketek. Ketek kan wong ngene diamati niku. Ketek diwehi panganan siji, diplok. Diwehi maning, diplok maning. Sini iki jare dilek, Mbok. Diwehi ngono. Pas sebut keteknya ketek cabenya seperti itu. Jadi nggak wong kayak ketek ya berarti orang marme utang muni kabeh sih. Maka di sini Allah mengatakan jangan sampai kami melaknat mengutuk kamu seperti orang-orang yang melanggar peraturan hari Sabat itu. Itu ajaran agama Yahudi ya. Bahwa hari Sabtu hanya untuk khusus beribadah. Wa kana amrullahi maf'ula, urusannya Allah pasti terlaksana. Maka kita sebagai umat Islam ya bukan berarti kita seperti itu, tapi kita juga bersikap mestinya jangan seperti ini gitu. Karena pasti akan mengalami sesuatu yang ya gampangan memahami sederhananya angger sing diperintah dilakoni mesti akibatnya apik, tapi angger sing dilarang dilakoni akibatnya mesti elek gitu. Ini kadang-kadang kita seperti kalau ada informasi yang sudah dijamin sahihnya, tapi kadang-kadang masih mempertimbangkan apa iya lah kayak Nora tuh pernah ya gue nyatane loh, kayak nyatane sing ora sembayang malah sugih, yang sembayang malah melarat bae kan gitu loh. Jadi beranggapan bahwa kebaikan itu ya duniawi itu. Padahal sebenarnya harus kita yakini, kalau orang meyakini apa yang Allah ajarkan, khususnya tentang rezeki misalnya, hatinya akan dibuat cukup.
hatinya. Kalau orang yang meyakini ajaran halalnya yang Allah ajarkannya halal, Allah akan membuat hatinya cukup. Kalau hatinya cukup, sepira-pira cukup. Tapi kalau orang yang tidak mencukupkan sesuatu yang halal, apalagi dia kebenaran haram, akan dibuat oleh Allah hatinya tidak pernah cukup. Akhirnya sepira-pira geringsang terus. Ini coba. Ini keyakinan yang harus kita terapkan. Maka ya janganlah sampai seperti tadi ashabus sabt itu. Karena banyaknya kemuku ini langsung akhirnya terjerumus situ. Itu ayat 47 ya, 47 yang sebagai peringatan juga bagi kita